Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Resti. Di video kali ini aku mau melanjutkan cerita aku, pengalaman aku setelah memakai behel. Jadi suka dukanya itu gimana sih gitu kan? Suka dukanya itu seperti apa sih memakai behel? Nah, jadi di videoku sebelumnya yang ini nih, aku membahas, kayak gimana ya, sakit gak sih gitu kan pakai behel, terus perasaan-perasaannya tuh gimana gitu. Di videoku sebelumnya itu aku udah bahas kalau sebenarnya pasang behel itu nggak sakit, yang sakit hanya di setelah pemasangannya aja. Dan selain sakit karena setelah pemasangannya itu, dan selain itu juga bisa bikin kurus, karena aku sempet berat badan aku tuh benar-benar turun karena nggak bisa makan. Nah itu dia. Selain dua itu, aku juga pernah merasakan pengalaman aku, yaitu bracket lepas. Nah, rata-rata sih orang yang pakai behel itu pasti bakal mengalami yang namanya bracket lepas. Nah, kenapa sih? Nah, kenapa bisa lepas? Karena kemungkinan kecerobohannya kita saat makan. Contohnya nih ya, kayak makan yang keras-keras kayak seperti kacang-kacangan, timun, apel, salak. Nah, itu kan keras kan. Nah, itu bisa menyebabkan si bracketnya itu lepas, apalagi kalian itu baru banget masang behel. Nah, jadi aku kan pasang behel itu di bulan Februari 2022. Itu kalau nggak salah itu tanggal 17 kan. Nah, di tanggal 20 itu bracket aku udah lepas yang sebelah kiri paling belakang. Itu udah lepas bracketnya. Untung waktu itu di klinik aku itu kalau misalnya pemasangan behel di sana, dia tuh dapat kayak semacam garansi gitu. Jadi kalau misalnya selama 1 minggu ada yang lepas, itu tuh free biaya pemasangannya lagi. Jadi kita nggak perlu bayar lagi buat masang bracket itu. Waktu itu disuruh, karena aku kan emang benar-benar awam banget kan yang namanya behel gitu, aku benar-benar nggak tahu. Nah, waktu itu tuh disuruh sama dokternya, katanya kalau misalnya lepas disimpan dulu ya, kalau misalnya belum mau langsung buat dipasang lagi. Waktu itu aku pernah lepas dan aku taruh di kertas gitu, tapi kertasnya itu tuh kayak berbentuk kayak amplop gitu kan, biar nggak hilang aja gitu. Aku takut hilang itu soalnya, dan katanya emang nggak, kalau bisa jangan hilang, jangan dihilangin gitu. Dan akhirnya aku simpen hingga pada saat kontrol bulan pertama banget kontrol, aku bawa, aku kasih ke dokternya kemudian untuk dipasang. Biasanya kalau misalnya kita kontrol itu nanti dokternya bakal nanyain dulu, gimana mbak, ada yang lepas enggak bracketnya gitu. Kalian tinggal jawab aja kalau misalnya ada, ya udah nanti dipasang lagi, kalau enggak ya udah. Nah, untuk masang bracket yang lepas itu enggak gratis, ada biayanya juga. Itu udah beda, lain sama biaya kontrol. Kan kalau biaya kontrol kan ada tuh sekian, dan
biaya kalau misalnya ada yang lepas biayanya sekian. Nanti kapan-kapan aku akan bikin videonya tentang perincian harganya itu berapa, dan kira-kira kalau misalnya kontrol itu harus keluar biaya berapa, kalau masang ada bracket yang lepas gitu harus ngeluarin biaya berapa, nanti aku akan bikin videonya di next video. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, eh waktu itu kan aku bracketnya lepas dan akhirnya dipasang lagi, dan di beberapa minggu kemudian itu lepas lagi. Aku bener-bener nggak tahu deh kenapa gitu, kenapa bisa lepas sih, perasaan padahal nih ya aku udah kayak makannya itu udah hati-hati gitu, nggak makan yang keras-keras, nggak makan yang apa gitu. Oh, yang bikin behel itu lepas, tapi masih aja lepas. Tapi nggak tahu deh kenapa. Dan pernah juga waktu itu di bagian depan sini, nah sebelah sini nih, ini juga pernah lepas. Aku nggak sadar kalau misalnya itu tuh lepas. Aku kira tuh kok miring ya. Aku ngerasa kok bracket aku jadi miring ya. Ini kenapa ya? Terus dan berasa aneh aja gitu kalau misalnya gini aja senyum ya. Berasa aneh. Jadi antara sini sama antara yang sini sama sini itu kayak bener-bener nggak seimbang gitu loh, kayak satunya turun gitu. Aku kira emang apa emang kayak gini kali ya. Nah, kontrol selanjutnya waktu kontrol si kan dokternya nanya tuh kan, ada yang lepas nggak mbak? Nggak ada dok, aku bilang nggak ada karena aku kan nggak tahu kalau misalnya ternyata kalau yang ini tuh lepas, ternyata aku udah nggak tahu. Nah, setelah itu waktu dokter meriksa, ternyata ternyata tuh lepas. Dokternya bilang, ini lepas mbak. Yang depan lepas mbak. Terus aku dikasih kaca kan, boleh dilihat nih. Oh, ini lepas ya, aku kira emang kayak gini, aku kira emang miring, aku gitu kan. Oh, oh iya, yaudah dok, nih ini aja gitu, pasang aja. Yaudah akhirnya dipasang dan keluar biaya lagi. Aduh, mantep banget. Pokoknya mantep banget. Ternyata kalau perawatan behel itu benar-benar harus membutuhkan uang yang lumayan ya. Nah, gitu kan. Terus pengalaman bracket lepas apalagi ya? Sebenarnya cuman aku lepas itu udah berapa kali ya dalam hampir mau setahun ini tuh ada pertama 5 kali sepertinya ada 5 kali atau enggak lebih dah, aku lupa. Pokoknya pernah sering banget lepas bracket karena saking udah capeknya ya, kayak males banget gitu mesti bayar lagi kan. Akhirnya aku kalau makan itu benar-benar hati-hati banget dan benar-benar menghindari makanan yang bikin si bracketnya itu tuh lepas. Aku benar-benar menghindari itu. Nah, aku tuh males ngeluarin uang lagi gitu. Udah biaya kontrolnya juga lumayan kan, apalagi kalau ketambahan bracketnya lepas. Nah, tuh jadi suka dukanya tuh banyak pokoknya deh kalau masang behel. Buat kalian yang misalnya mau banget masang behel nih ya, saran aku kalau habis pasang behel kan itu kan emang masih rawan ya kalau pertama-tama gitu, hindari dulu lah makanan yang keras-keras gitu kayak steak atau apa gitu. Intinya tuh kayak yang buat gitu keras gitu. Lebih baik kalian tuh makan yang lembek-lembek aja, kayak apa ya? Kayak bubur, kayak puding, agar kan itu kan ini kan lembek. Nah, kalian bisa tuh makan gitu. Ini itu dulu ya cerita dari aku. Next video aku bakal ngebahas masih mengenai seputaran behel, pengalaman-pengalaman yang pernah aku dapat setelah masang behel, kayak suka dukanya deh, sukanya ada, dukanya ada, pokoknya aku akan menceritakan ini semua buat
dijadiin pengalaman pembelajaran atau buat mungkin inspirasi buat kalian yang ingin masang behel biar tahu oh ternyata gini-gini ya pasang behel gitu ke depannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat kalian semua. Jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe, terutama subscribe ya. Pokoknya semuanya deh karena ini sangat membantu sebagai mendukung aku buat semangat bikin video-videonya. Aku bener-bener lagi memulai lagi setelah beberapa tahun ya. Aku pernah bikin video itu terakhir 2019 kalau nggak salah ya. Itu udah berapa? 3 tahun yang lalu ya. Udah 3 tahun yang lalu dan udah hampir 4 tahun yang lalu dah ya. Pokoknya terus semangat. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.